Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siwi Istiana Dinarti, salah satu dosen program studi agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, dengan NIDN 0527 078901 dan NUPTK 1059767668230463. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pertanian. Mata kuliah ini berada di semester 5 dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali perkuliahan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester sesuai dengan kalender akademik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis fenomena sosial, budaya, kelembagaan, perubahan sosial, serta hubungan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sebagai dasar dalam merancang strategi rekayasa sosial, pemberdayaan, dan program corporate social responsibility yang berkelanjutan. Proses pembelajaran menerapkan pendekatan outcome-based education melalui student-centered learning dengan memadukan berbagai metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode diskusi, metode pemanfaatan video pembelajaran, case-based learning, dan project-based learning, serta presentasi. Pada video ini, saya akan menampilkan pembelajaran pertemuan kelima dengan topik masalah sosial dan budaya. Materi ini akan membahas berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat pertanian dan perkebunan, meliputi konflik agraria, perubahan nilai, norma, serta dampak modernisasi dan konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat. Selain itu, strategi penyelesaian konflik serta pendekatan secara sosiologis yang nantinya akan menjadikan komunikasi partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu menganalisis berbagai masalah sosial dan kebudayaan yang terjadi pada masyarakat pertanian serta merumuskan alternatif penyelesaian berdasarkan pendekatan sosiologis dan antropologi. Selama proses pembelajaran, adanya interaksi aktif antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan antar mahasiswa, melalui diskusi kelompok, berbasis kasus, presentasi, hasil analisis, tanya jawab, dan refleksi di dalam pembelajaran. Penilaian dilakukan secara otentik dan berkesinambungan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Instrumen penilaian menggunakan rubrik yang mengukur 5 aspek. Yang pertama, terkait kemampuan mengidentifikasi masalah sosial dan budaya. Yang kedua, menganalisis penyebab masalah. Yang ketiga, menganalisis dampak terhadap masyarakat. Yang keempat, menyusun alternatif solusi yang relevan. Dan yang kelima, kemampuan dalam komunikasi ilmiah dalam menyampaikan hasil analisis. Hasil penilaian akan dikonversi dalam kategori nilai A dengan nilai 80-100, nilai B dengan 70-79, nilai C 60-69, nilai D 59-31, dan nilai E di bawah 30. Melalui proses pembelajaran ini akan diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai konsep-konsep sosiologi dan antropologi, tetapi juga mampu menerapkan dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam sektor pertanian dan perkebunan secara profesional, partisipatif, dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut saya akan memaparkan micro teaching mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pertanian dengan topik
masalah sosial dan budaya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pagi ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita bahas terkait struktur sosial, di mana di struktur sosial ada apa aja? Ada apa aja? Ada lembaga sosial, kelompok sosial, ada norma, dan ada stratifikasi. Nah, di dalam struktur sosial ini teman-teman nanti kita akan bahas juga terkait masalah sosial dan budaya. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar terkait masalah sosial dan budaya, kebudayaan di dalam bidang pertanian terutama. Jadi nanti teman-teman bisa lihat gimana sih masalah-masalah yang ada di pertanian kita, terutama terkait masalah sosial dan budayanya. Karena masalah sosial dan budaya ini jadi hal yang penting yang harus kita tahu. Ya, oke. Nanti kuliah kita, nanti Ibu akan ada video untuk kita bahas bareng-bareng. Kita nanti belajar bareng-bareng dari video itu untuk memperlihatkan bagaimana sih nanti mengidentifikasi masalah sosialnya, budayanya. Nanti kita akan menganalisis budaya, analisis masalah sosial, dan ketika sudah ada masalah sosial nih, kira-kira nanti gimana untuk penanganannya, atau strategi teman-teman punya strategi apa nih untuk mengetahui, oh masalah sosial seperti ini harusnya seperti apa strateginya, ya. Baik, kita mulai aja, kita masuk ke budaya. Kalau teman-teman lihat, ini kalau kita lihat di internet gitu ya, banyak banget tuh di internet terkait kebudayaan. Budaya itu ada yang dari Sanskerta, ada yang dari Latin, intinya sama. Intinya adalah budaya ini dimaknai sebagai akal pengetahuan yang kalau teman-teman lihat itu atau teman-teman pernah dengar dari leluhur. Kan kadang budaya itu, oh ada budaya A, budaya B dari masing-masing daerah yang berbeda-beda. Nah, di dalam budaya ini teman-teman, nanti ada berbagai macam kebudayaan. Kalau bisa Ibu spesifikasikan, klasifikasi ya ini ya. Ada budaya yang material dan ada budaya yang non-material. Material itu yang apa? Material ini yang sekiranya nanti teman-teman bisa lihat bahwa di material ini yang bersifatnya tuh nyata, konkret. Tapi kalau yang immaterial ini yang kadang kita kalau melihat itu kadang merasa bahwa ini tuh nggak konkret, atau biasanya adat ataupun agama ini yang tidak bisa tergambar atau tidak bisa terlihat secara jelas atau pasti. Nah, kalau yang material banyak sekali, yang material, budaya material banyak sekali, bisa dari organisasi juga budaya. Kan ada budayanya juga di dalam organisasi, ada juga dalam bahasa maupun seni. Nah, kita nanti akan belajar terkait ini ya teman-teman ya. Sekarang menurut teman-teman nih, kalau kita lihat budaya ini kan kadang ada yang bilang, Bu, budaya itu kadang malah membuat orang itu mau menjadi lebih modern ataupun menjadi lebih pengetahuannya bertambah. Gara-gara budaya jadi nggak bisa. Tapi kadang ada orang yang menyatakan bahwa dengan adanya budaya itu bisa loh kita memajukan suatu lingkungan yang ada. Nah, kalau menurut teman-teman coba, budaya itu menurut teman-teman sebagai ancaman atau bisa sebagai kemajuan? Ada yang mau jawab? Oke. Naomi coba kira-kira budaya kalau menurut Naomi ini seperti apa? Lebih ke pendorong, Bu, karena dari budaya itu kita dapat membentuk cara berpikir, terus itu juga kita itu dapat nilai-nilai hal yang positif. Jadi kalau kita budaya yang positif, pastinya hasilnya itu juga hal yang positif begitu. Oke, jadi kalau budaya positif, hasilnya juga positif. Bisa nggak sih budaya juga sebagai ancaman? Bisa juga. Jadi tergantung dari pandangan kita, sebenarnya kita melihat budaya itu seperti apa. Tadi sama yang dikatakan oleh Naomi ya, ketika kita melihat budaya itu sebagai pendorong, ketika kita persepsinya sama,
kita mempersepsikan bahwa budaya sebagai pendorong, kita bisa membangun suatu bangsa ini dari budaya, lewat budaya. Jadi kalau kita bisa dilihat ya, Ibu contohkan di sini, itu kalau digambar tuh kayak ada tanaman, tanamannya itu akan hidup ketika kita beri sentuhan budaya. Karena budaya di sini sebagai pembimbing. Kalau kita ada program apa yang ada di masyarakat, kita mulailah masuk di dalam budayanya. Agar program ini bermanfaat dan teradaptasi oleh masyarakat. Tapi kalau kita berpikirnya budaya ini sebagai ancaman, nah ini yang jadi mati tuh. Karena kita persepsinya sudah semuanya budaya itu udah resistensi, perbedaan persepsi dari yang tua dengan yang muda, walaupun sekarang pergeseran budaya ini banyak banget. Betul ya? Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira budaya itu masuknya ke pendorong kita, menjadi kemajuan untuk kita, atau sebagai ancaman untuk kita. Oke, nah kalau kita ngomongin budaya, ini Ibu masih bilang budaya ini pasti ada problematikanya. Problematikanya apa aja nih? Nah ini banyak banget nih. Ada dari hambatan sistem kepercayaannya, maupun perbedaan persepsi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di sini. Kalau kita lihat budaya ini teman-teman, budaya itu menjadi problem ketika kita punya hambatan sistem itu kepercayaan. Jadi hambatan sistem itu kita udah melihat bahwa ini udah jadi hambatan nih. Budaya A ini menghambat kita untuk jadi lebih modern lagi. Nah, ataupun bisa juga dari tradisionalisme. Ya Ibu garis bawahi coba di sini tradisionalisme. Kalau teman-teman lihat di Indonesia ini budayanya banyak banget. Dari budaya Sabang sampai Merauke, itu semua berbeda-beda. Apalagi kita ngomongin budaya di dalam pertanian. Budaya di dalam pertanian juga beda-beda tuh. Ada yang masih menggunakan pranoto mongso misalnya. Atau ketika mau nanam itu ada ritualnya. Mau panen ada ritualnya, budayanya berbeda-beda. Nah, disinilah letak ketika kita mau lihat problematika di dalam kebudayaan ini banyak banget. Tetapi budaya ini harus kita jadikan sebagai pendorong untuk kemajuan bangsa lewat budaya ini. Jadi ketika teman-teman nanti membuat program terkait di perkebunan atau di dalam masyarakat, mau terkait program misalnya program penyuluhan atau program memberikan teknologi atau inovasi baru untuk masyarakat atau untuk petani, masuklah dari sisi budaya untuk membangun petani itu paling tidak maulah beradaptasi dengan budaya yang ada. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada? Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan muncul ke masalah sosial. Jadi budaya itu akan muncul lama jauh ya sebelum kalau kita lihat nenek moyang kalian sudah ada budayanya nih. Nah, masalah sosial ini yang sekarang ini banyak sering terjadi. Kalau kalian misalnya punya masalahnya Bu, saya tuh nilainya jelek misalnya. Itu masalah. Karena di dalam masalah itu nanti terlihat bahwa masalahnya teman-teman ini individu ya. Tapi kalau masalah yang banyak, misalnya dalam satu kelas ini punya masalah yang sama, ini menjadi masalah sosial. Nah, masalah sosial ini yang banyak kita lihat bahwa ini pengertiannya dulu, permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang bersifat sosial. Jadi masalahnya timbulnya dari masyarakat. Kalau kita bilang lingkup ini adalah lingkup masyarakat di kelas ini, ada semuanya merasa punya kegelisahan atau punya kendala yang sama, ini bisa dianggap sebagai masalah sosial. Tapi kalau hanya 1-2 orang saja yang punya masalah, belum menjadi masalah sosial. Nah, masalah sosial itu dari mana nih? Dari realitas yang ada di dalam masyarakat dan nilai sosial dan lembaga. Jadi, kenapa masalah sosial ini sama dengan budaya, Ibu jadikan satu subbab dengan kebudayaan ini? Karena realitas yang ada di masyarakat kita, perubahan saat ini yang membuat
berkurangnya atau memudarnya kebudayaan yang ada. Benar nggak? Sekarang teman-teman deh berkunjung ke tempat saudara. Kalau dulu kita biasa tuh sering berkunjung ke tempat saudara, main ke sana. Tapi kalau sekarang udah ada media Bu, udah ada yang namanya HP, udah ada yang namanya WhatsApp. Tanya kabar nggak usah ke rumahnya, tanya kabar langsung aja. Karena ada pergeseran budaya. Pergeseran budaya ini dari si realitas masyarakat saat ini karena masuknya modern. Nah, kadang menjadi masalah sosial terutama di dalam bidang pertanian. Kita lanjut ya. Nah, masalah sosial itu terbentuknya dari mana? Ada dari beberapa. Yang pertama, gelisah. Teman-teman ini punya rasa yang kok rasanya kayak gini ya, nggak enak nih. Ada kegelisahan. Kegelisahan di dalam masyarakat. Lalu ada banyak pelanggaran norma. Sekarang norma itu banyak dilanggar, aturan itu ada, bukan untuk ditaati, tapi kadang untuk dilanggar. Ini yang sekarang banyak terjadi. Nah, dan yang terakhir adalah disintegrasi kehidupan. Ini udah berbeda nih, masalah sosial sekarang tuh kompleks banget. Nah, kalau kita bilang masuk ke bidang pertanian, udah banyak nih bergeser. Sekarang, apakah masih ada ritual-ritual setelah panen? Ataupun mau nanam? Udah berubah. Yang masih hanyalah orang-orang ataupun petani-petani yang umurnya relatif tua. Yang muda udah nggak mau tuh pakai begitu-begitu lagi. Nah, ini yang menjadi masalah sosial yang ada. Ini masalah sosial di dalam agraria, teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat bahwa pemahaman dari struktur sosial. Minggu kemarin kita udah belajar terkait struktur sosial. Nah, makanya struktur sosial ini harus ada ketika teman-teman mau melihat masalah sosial, harus ada identifikasi dari struktur sosial terlebih dahulu. Ini ada krisis di sektor pertanian, teman-teman, yang saat ini banyak banget kalau kita bilang masalah sosialnya. Ini dia, di sektor pertanian itu ada kemiskinan, ada konflik agraria. Nah, konflik agraria itu yang semakin hari semakin muncul banyak sekali. Alih fungsi lahan semakin banyak. Yang dulunya hutan menjadi apa sekarang? Perumahan. Ya kan? Misalkan jadi perumahan banyak banget tuh. Di Jogja apalagi, banyak banget nih. Udah nggak ada lagi ruang terbuka hijaunya, udah nggak ada lagi sawah-sawah yang banyak itu, sekarang udah jadi perumahan. Dan nanti masih ada terkait perubahan iklim. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke peran stakeholder-nya. Peran stakeholder di sini dalam menangani masalah sosial itu harus ada sinergisitas atau sinergi terkait beberapa sektor. Dari mulai pemerintah, dari mulai perusahaan, LSM maupun petani. Kalau kita lihat ketika semuanya ini terintegrasi, bersinergi, berkolaborasi bersama-sama, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semua petani ini, paling nggak kalau kita fokuskan ini lahan ya, lahan pertanian yang saat ini semakin mengecil, ini nggak akan terjadi kayak gini lagi. Contohnya, kalau misalnya teman-teman pulang ke rumah, berapa banyak lahan yang kalau dulu teman-teman kecil, lahan hijau banyak banget, sekarang tinggal berapa? Apakah masih sama? Tidak, sudah berbeda. Makanya perlu nih peran stakeholder untuk menangani masalah ini. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat pertanian kita nih semakin hari semakin berkurang, terutama pertanian yang memang petani kecil dengan luas lahan yang cukup kecil. Semakin hari punya anak 5, 1 hektar dibagi 5. Nanti punya anak lagi nih anaknya, dibagi lagi, lama-lama habis tuh pertanian kita. Jadi dari masalah sosial ini ada yang mau ditanyakan sampai peran stakeholder? Oke, silahkan. Baik Bu, sekarang ini sedang maraknya terkait kasus agraria terkait dengan
masyarakat dengan perusahaan. Oke. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Bu sekarang ini peran pemerintah dalam penanganan konflik sosial di perkebunan yang saat ini marak terjadi, Bu? Oke, masalah sosial yang ada di perkebunan. Kalau teman-teman lihat, masalah sosial di dalam perkebunan tuh banyak banget. Harusnya siapa nih yang membangun pertanian atau perkebunan itu, masyarakat sekitarnya? Harusnya dari stakeholder, ya kan? Sekarang stakeholdernya siapa aja? Dari perusahaan, dari masyarakat sekitar atau masyarakat lokalnya, dari pemerintahnya, dari lembaga swasta atau lembaga LSM gitu ya. Ini harus bekerja sama. Kalau Ivan tadi tanya terkait maraknya alih fungsi, Ibu contohkan salah satunya alih fungsi lahan ya. Alih fungsi lahan ini yang di perkebunan semakin banyak tuh. Siapa yang bertanggung jawab seharusnya? Seharusnya siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah, karena pemerintah sebagai naungan pertama. Tapi selain pemerintah, kenapa kok bisa perusahaan masuk? Kenapa, Naomi? Masyarakat yang mengizinkan. Kadang masyarakat juga nggak ngizinin. Iya kan? Jadi kalau ditanya, gimana nih Bu dengan adanya saat ini? Ya saat ini nggak bisa nih kita hanya berasumsikan bahwa hanya pemerintah saja yang menjadi stakeholder penentu di dalam penanganan konflik. Harus ada berbagai macam stakeholder di dalamnya untuk membangun kerjasama, koordinasi, agar masyarakat yang ada di perkebunan, khususnya terkait alih fungsi lahan, juga tidak berdampak. Gitu ya Ivan ya. Ada lagi Ivan yang mau ditanya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan video, nanti ini mohon teman-teman lihat videonya, silahkan nanti teman-teman lihat masalah sosialnya apa sih, budayanya kayak apa sih. Setelah teman-teman lihat budayanya, lalu ada masalah sosialnya, kira-kira kalau kalian di sisi pemerintah, perusahaan, ataupun stakeholder yang ada, apa yang akan teman-teman lakukan? Bagaimana teman-teman merumuskan? Strategi apa gitu ya, kita coba lihat dulu videonya. Itu bikin orang gelisah ya kan, ada ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Kira-kira masalah apa yang ada di Sukhumoi itu? Ada yang mau menjawab? Oh silahkan Irgi. Berdasarkan videonya, menurut saya dari pihak perusahaan itu sendiri itu mereka mengambil alih hutan adat mereka, di mana hutan adat mereka sudah dianggap sebagai ibu, sehingga yang dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit atau lebih dikenal itu sebagai alih fungsi lahan. Oke, jadi ada alih fungsi lahan nih. Jadi video ini menggambarkan bahwa adanya budaya yang bergeser dikarenakan adanya masalah sosial. Masalah sosialnya adalah alih fungsi lahan nih, yang menurut mereka bahwa dia itu adalah hutan adatnya. Lahan ini adalah lahan adat yang mereka menganggap bahwa lahan adat itu adalah ibunya. Ya kan? Nah, sekarang ada masalahnya. Masalahnya tuh mau diambil alih oleh perusahaan. Berapa hektar tadi luasnya? Wow. Udah kayak Singapura berapa lipat? 5 kali lipat. Udah banyak banget tuh kan, berarti yang membuat ini jadi keresahan masyarakat. Nah sekarang kalau kita lihat dari masalah sosial dan budaya yang ada, kalau kita bisa identifikasi atau membuat strategi deh, merumuskan strategi kalau teman-teman jadi stakeholder, apa yang akan teman-teman lakukan nih dengan adanya masalah sosial ini dan budaya yang mereka punya? Ada yang mau jawab nggak nih? Oke, yuk Alvin. Oke, baik Bu. Dari video yang saya amati tadi dan saya observasi, beberapa yang bisa saya buat untuk strategi untuk supaya menyelesaikan masalah. Yang pertama itu ada pendekatan sosial. Oke. Nah, pendekatan sosial itu bisa berupa komunikasi kepada pihak yang terkait, pelaku ataupun korban. Yang kedua bisa melibatkan peran stakeholder tadi Bu. Stakeholder, oke. Pemerintah, LSM dan beberapa yang terkait dengan membuat kerjasama.
Oke. Nah, kerjasamanya seperti apa? Kerjasamanya bisa seperti Bu, saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada yang merugikan. Tadi sudah kita ketahui bahwasanya dari suku Muai itu sangat bergantungan kepada hutan. Dan mereka menganggap bahwasanya hutan itu sebagai ibu kandung mereka. Sehari-hari mereka bisa dibilang makan mereka pun dari hutan juga Bu. Nah jadi bisa kerjasama antara pihak terkait dengan pelaku ataupun korban. Nah kerjasamanya seperti apa? Bisa aja Bu, kerjasamanya dengan memperkerjakan para masyarakat dari suku Muai untuk bekerja di perusahaan tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya sehingga dari masyarakat suku Muai itu mendapatkan penghasilan dari perusahaan, sehingga suku Muai itu mendapatkan pendapatan sehingga kebutuhan konsumsi dia sehari-hari terpenuhi seperti itu. Jadi sudah tidak bergantungan lagi kepada hutan. Jadi sehingga tidak ada yang merugikan lagi Bu. Mungkin itu strategi yang bisa saya rumuskan dari video tersebut. Oke, bagus banget nih. Jadi ketika kita bilang strateginya apa sih? Ya strateginya harusnya pendekatannya lewat budaya. Ya kan? Kalau kita bilang, oh ini ada masalah nih terkait alih fungsi lahan. Mereka, kalau teman-teman lihat ya, dulu pernah baca di tahun 2022 atau 2023 itu masyarakat suku Muai ini demo ke Jakarta terkait penggusuran atau alih fungsi lahan dari hutan adatnya mereka. Makanya harusnya gimana nih caranya perumusan strategi ketika ada konflik seperti itu? Ya paling enggak yang namanya perusahaan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lokal yang ada di dalamnya. Kalau Alvin tadi bilang dengan mempekerjakan misalnya, mempekerjakan masyarakat lokal yang ada di dalamnya. Lalu ada apa lagi? Misalnya ada yang namanya CSR. CSR itu apa? Oke, Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini akan membantu nih, yang akan menghubungkan dari perusahaan ke masyarakat. Dengan apa? Dengan program-program yang ada terkait pemberdayaannya. Jadi yang mau diberdayakan apa nih kira-kira? Kita mau membuat pemberdayaan apa agar masyarakat itu yang menganggap bahwa kalau udah nggak ada hutan nggak bisa hidup gitu kan. Ini jadi bisa hidup, jadi bisa berdaya dan bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk apa? Untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di sana. Jadi ketika ada masalah sosial, kita pakai sisi budaya, bukan lagi sebagai ancaman lagi, tetapi kita bisa buat itu sebagai pendorong. Dari sini teman-teman paham esensi topik kita pada pertemuan kali ini terkait budaya dan masalah sosial, paham? Oke, jadi hari ini kita akan cukupkan, tetapi jangan lupa untuk minggu depan, silakan nanti teman-teman minggu depan membuat kelompok, satu kelompok 3 orang saja. Kita akan lihat masalah sosial dan budaya, ini masih masalah sosial dan budaya, tetapi teman-teman coba lihat di lokasi rumah masing-masing. Jadi di tempat tinggal teman-teman masing-masing, dimasukkanlah ke struktur sosial yang ada. Pendekatan apa sih sampai perumusan strategi seperti apa yang nantinya teman-teman dapat buat untuk meringankan, paling enggak membantu masyarakat di sana mengatasi masalah sosialnya. Gitu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu di minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian micro teaching pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pertanian dengan topik masalah sosial dan budaya. Semoga materi ini menjadi bekal mahasiswa untuk memahami permasalahan sosial di bidang pertanian, serta dapat terus saya kembangkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.